Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar teman-teman pada pagi kali ini? Semoga sehat selalu ya, dan semoga pandemi ini cepat berlalu. Amin. Di pagi hari ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan kelompok saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan saya sendiri, Anissa Ramadhani, Muhammad Izul Haq, Siti Masito, Pri Anggono, dan Apsanah Nur Maulida. Nah, di sini kami akan membahas artikel yang pertama akan dibahas oleh Siti Masito yang berjudul Penilaian Kebohongan atau Kejujuran Kecakapan. Artikel kedua akan dibahas oleh Anissa Ramadhani dan Apsanah Nur Maulida yang berjudul Korupsi dalam Berita Spanyol, Kejahatan Verbal untuk Opini Publik. Artikel ketiga akan dibahas oleh Muhammad Izul yang berjudul Psikoforensik dan Kedalaman Surat Perintah akan Kepolosan dan Rasa Bersalah dalam Kasus Merit Terror. Yang terakhir nih akan dibahas oleh Pri Anggono yang berjudul Interpretasi Wajib, Moralitas, dan Teks. Selamat menyaksikan. Artikel yang berjudul Kebohongan atau Kejujuran Kecakapan Bahasa Kedua, Pernyataan Penilaian. Nah, topiknya adalah penutur asli suatu bahasa yang memasukkan kecakapan level berbahasa. Masalahnya, dalam beberapa kasus hukum, penutur muncul apakah penutur non asli jujur tentang masalah yang sedang dibicarakan atau apa yang didengarkan. Jadi mereka itu apakah mengerti tentang bahasa asing ini, misalkan menceritakan bahasa asing, apakah si non penutur asli dari bahasa ini memahami alur cerita ataupun yang sedang dibicarakan. Objeknya adalah 18 penutur, itu berasal dari Taiwan. Nah, dari 18 ini mereka sudah pernah belajar bahasa Inggris dan berasal dari berbagai tingkat kemahiran bahasa Inggris. Cara yang digunakan yang pertama adalah melakukan tes kemampuan bahasa Inggris. Selanjutnya adalah belajar kemampuan menceritakan kembali, retail ya, berarti istilahnya adalah retail, menceritakan kembali. Dalam hal ini menggunakan bahasa Cina. Kemudian mereka menceritakan kembali menggunakan bahasa dialek mereka sehari-hari, seperti itu. Yang terakhir adalah menceritakan kembali cerita dengan membolak-balikan bahasa. Jadi dari bahasa pertama ke bahasa kedua dan sebaliknya. Caranya adalah 18 responden ini mendengarkan dua alur cerita yang berasal dari bahasa Inggris diceritakan, kemudian mereka menceritakan kembali menggunakan bahasa pertama mereka. Hasil penelitian ini adalah perbandingan tingkat kemahiran berbahasa Inggris peserta dan jenis kebocoran konten dari bahasa Inggris yang diceritakan kembali dalam bahasa pertama mereka. Nah, jadi di sini tuh membuktikan bahwa mereka sebenarnya paham gak sih dengan dua alur cerita dalam bahasa Inggris yang telah diceritakan itu. Maka dari itu, ketika mereka mengaku mereka paham, ya saya paham dua alur cerita tersebut, dibuktikan dengan cara mereka menceritakan kembali. Jadi ketika saya dikasih soal audio itu ya, audio dalam bahasa Inggris, terus saya menjawab, ya saya mengerti, saya paham itu ada dua alur cerita gitu. Maka saya harus membuktikannya dengan cara menceritakan dua alur cerita yang tersebut dalam bahasa pertama saya, seperti itu. Nah, di sini adalah lebih menekankan ketika ada seseorang yang berbicara mengenai suatu kejadian. Nah, yang mendengarkan itu dapat memahami atau tidak, terutama dalam bahasa asing. Membuktikan bahwa ketika seseorang dapat memahami suatu cerita, suatu ujaran, maka dia dapat menyampaikannya dengan bahasa pertama mereka. Nah, terjadi kebocoran, yaitu ketika mereka menceritakan dalam bahasa pertama juga menggunakan pola bahasa dalam bahasa asing tersebut. Misalkan dalam bahasa Inggris, kan di sini ceritanya dalam bahasa Inggris. Nah, mereka itu cenderung menggunakan kata-kata dalam bahasa Inggris. Jadi sebenarnya kan bahasa Inggris dan bahasa yang
mereka gunakan di Taiwan ini kan berbeda, tapi karena mereka yang tidak mengerti, maka mereka cenderung asal mencomot, tidak asal mencomot apa yang ada di cerita bahasa Inggris ini. Nah, berbeda dengan orang yang sudah benar-benar memahami. Ketika memahami, mereka dapat menceritakan secara lancar dengan bahasa pertama mereka. Yang kedua yang berjudul Korupsi dalam Berita Spanyol, Kejahatan Verbal untuk Opini Publik. Nah, masalah-masalah yang terjadi di artikel tersebut adalah korupsi pegawai negeri dan politisi dianggap sebagai suatu masalah terbesar di negara Spanyol. Dan opini publik ini telah mencerminkan keprihatinan untuk beberapa waktu sekarang ini. Nah, menurut James pada tahun 2008. Secara khusus, perhatian ini yang lebih tinggi telah diambil di negara ini untuk pekerjaan Transparansi Internasional atau biasa disebut TI, sebuah organisasi masyarakat sipil global yang berada di Jerman untuk memperjuangkan atau melawan korupsi yang ada di seluruh dunia. Nah, survei persepsi korupsi pada tahun 2010 atau biasa disebut CIVI menunjukkan bahwa hampir 3/4 dari 178 negara dalam skor indeks di bawah 5 skala 10 sangat bersih ke 0 atau sangat korup dengan skor 6,8. Spanyol ini adalah negara ke-30 yang mana tingkat korupsinya lebih rendah dari negara lain menurut Transparansi Internasional pada tahun 2010. Lalu, hubungan antara korupsi dan pemerintah dianggap sebagai masalah proporsi besar di Spanyol. Hal ini diperburuk oleh ledakan bangunan yang secara masif mengurangi sebagian besar tempat pesisir di semenanjung dengan beton. Interval sangat muncul demokrasi pada tahun 1976 dan integrasi ke dalam Uni Eropa melihat ekonomi yang sedang booming di mana kekuasaan disentralisasi dan balai kota seolah-olah dijalankan oleh kekuasaan pribadi oleh pegawai negeri sipil dan pejabat senior, yang mana mereka mengklasifikasikan tanah pedesaan untuk keperluan urbanisasi dan konstruksi. Itu saja masalah-masalah yang ada di artikel kedua. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Apsanah. Terima kasih. Cara mengatasi judul dari artikel ketiga yakni korupsi dalam berita Spanyol, kejahatan verbal untuk opini publik. Nah, kalau tadi udah disampaikan oleh kawan saya Dani mengenai topik dan masalah dari artikel tersebut, ini saya akan membahas mengenai cara penyelesaiannya. Di sana terdapat beberapa istilah kejahatan yang menonjol secara dramatis. Di antaranya Johejo adalah istilah yang paling menonjol dalam korpus tersebut. Nah, ada beberapa yang secara statistik lebih sering terjadi pada yang diperkirakan, terutama malversation atau dalam bahasa Indonesia disebut penggelapan, curang, penipuan dan pengadaan ilegal, dan akhirnya traffico de influencias atau berdagang di mempengaruhi. Istilah lain yang menunjuk kejahatan di bidang kepalsuan atau kejahatan terhadap properti terjadi tidak begitu signifikan, tetapi dalam jumlah yang cukup besar seperti falsitas dokumental atau kepalsuan dokumenter dan blanqueo de capitales atau pencucian uang. Akhirnya, dalam kasus-kasus lain di mana secara kebetulan kejahatan tidak ditentukan hanya oleh satu kata, benda, tetapi terdiri dari kelompok nominal yang lebih panjang, seperti kejahatan terhadap perencanaan kota atau terhadap sumber daya alam. Begitu. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menunjukkan di mana cara pers resmi memperlakukan kejahatan korpus jauh lebih ekspresif, fleksibel, dan imajinatif daripada cara kasar dan keras dan cepat di mana hukum mengatur perilaku kriminal tersebut. Begitu kiranya penyelesaian dari artikel nomor 3. Di sini saya akan melanjutkan memaparkan terkait artikel yang dibahas oleh kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan artikel yang ditulis oleh Maria Bertoluzzi dan Livdis yang berjudul Wiki Forensik dan
ke dalam surat perintah akan kepolosan dan rasa bersalah dalam kasus Meredith Kercher. Yang pertama, topik dari artikel ini adalah terkait kasus pembunuhan seorang mahasiswi. Kemudian masalahnya adalah artikel ini membahas mengenai peran sosial media dalam proses digital forensik. Kemudian tujuannya adalah dalam artikel ini ingin meneliti bagaimana kepolosan dan rasa bersalah dibangun dalam komunitas daring, yakni Perugia Murder File atau PMF dan Injustice in Perugia atau nanti kita kenal dengan IP, atau yang dalam bahasa Indonesia adalah Arsip Pembunuhan Perugia dan Ketidakadilan di Perugia. Kemudian yang selanjutnya adalah pola penelitian. Struktur atau pola penelitian ini yang pertama adalah penelitian secara singkat, menggarisbawahi beberapa elemen kontekstual yang relevan dengan analisis topik. Kemudian yang kedua, penelitian yang menunjukkan kalau masyarakat dunia maya terbagi menjadi dua kubu yang saling berseteru. Kemudian yang selanjutnya adalah pola penelitian. Struktur dalam penelitian ini adalah yang pertama, peneliti secara singkat menggarisbawahi beberapa elemen kontekstual yang relevan dengan analisis topik. Kemudian yang kedua, peneliti menunjukkan kalau masyarakat dunia maya terbagi menjadi dua kubu yang saling berseteru. Dalam hal ini yang membahas terkait kasus dari Meredith Kercher tersebut. Dari dua kubu dunia maya tersebut, yang satu mereka menyebut diri sebagai guilters dan yang kedua menyebut diri mereka sebagai innocentity. Nah, yang mana dalam artian yang pertama, yang satu menyebut diri mereka sebagai sesuatu yang paling suci dan yang kedua yang merasa bersalah atau berdosa. Selanjutnya peneliti menelusuri bagaimana jaringan sosial berusaha terhubung dengan bukti forensik yang sah melalui berbagai bidang leksis yang menunjukkan kotoran dan polusi yang merupakan wakil yang kuat untuk karakter moral para tersangka dan bukti forensik dalam prosedur hukum. Kemudian yang selanjutnya adalah metode. Peneliti menggunakan metode analisis berupa identifikasi bidang signifikan dari kepentingan semantik. Peneliti berfokus pada bidang semantik, kebersihan dan kotoran yang diyakini sangat relevan dalam menggambarkan rasa bersalah dan tidak bersalah oleh para terdakwa. Dalam hal ini adalah Amanda Knox dan dua orang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah pembahasan. Pertama, peneliti mendeskripsikan kasus pembunuhan Meredith Kercher, yakni terkait tersangka yang ditetapkan oleh polisi, yakni yang pertama Amanda Knox yang merupakan teman sekamar Kercher. Kemudian yang kedua Rafaele Solecito, yakni warga US sekaligus merupakan mantan pacar dari Amanda Knox. Dan yang ketiga adalah Rudy Guede, seorang warga Italia. Kedua, peneliti mendeskripsikan terkait perbedaan karakter mengenai dua komunitas di sosial media yang membahas mengenai digital forensik dalam kasus tersebut, yakni sosial media yang membahas yakni yang tadi disebut sebagai guilters dan innocentity. Dari dua golongan tersebut mereka memiliki web masing-masing. Yang pertama adalah Perugia Murder File atau nanti kita kenal sebagai PMF, dan yang kedua Injustice in Perugia atau nanti kita kenal sebagai IP. Bahasa yang digunakan dalam situs PMF memiliki kecenderungan bertopik bebas, selayaknya ketika kita sedang berdiskusi atau berbicara dengan orang secara langsung. Kemudian lebih mementingkan kepentingan komunitas, sehingga mereka terlihat bebas dan memberikan argumen yang penting. Tujuan dari komunitas itu tuh bisa tersampaikan. Dan dalam kasus Kercher ini mereka memberikan argumen tentang Amanda Knox itu sangat vulgar menurut saya. Kemudian yang satunya yakni IP. Situs ini cenderung memiliki bahasa yang resmi dan tulisannya selalu memiliki bobot serta mengalami penyuntingan terlebih dahulu sebelum diposting. PMF menyatakan argumen-argumen bahwa Amanda Knox memang bersalah, sedangkan IP menyatakan bahwa Amanda Knox tidak bersalah sama sekali dengan bukti masing-masing. Nah, buktinya dapat
salah satu buktinya yang peneliti ambil dapat teman-teman lihat di sini. Yang pertama dari PMF, dari gambar tersebut terlihat dialog dari anggota PMF yakni Toxic Chi terkait tanggapannya dari hasil pembacaan laporan persidangan Hakim Mese. Penggunaan begitu banyak tanda seru memberikan gambaran bagaimana emosinya meluap-luap ketika memberikan komentarnya tentang terdakwa, dalam hal ini tentu saja Amanda Knox. Kemudian untuk contoh bukti yang diambil oleh peneliti untuk website IP dapat teman-teman lihat dari gambar berikut. Dari gambar tersebut terlihat beberapa argumen dari IP terkait ketidakadilan yang dialami oleh Amanda Knox, yakni ketika proses interogasi. Yakni Amanda Knox yang masih berusia 20 tahun harus mengalami kelelahan setelah interogasi yang panjang yang mengakibatkan ia menyampaikan ucapan yang bersifat imajiner. Ya, kemudian yang ketiga adalah peneliti mendeskripsikan terjemahan laporan dari Hakim Mese dari persidangan Kerchor terkait bukti-bukti biologis baik berupa darah maupun kotoran yang dapat digunakan untuk menunjukkan kebenaran dari argumen-argumen dari PMF maupun IP terkait tuduhan yang diberikan kepada 3 tersangka tersebut, yakni Amanda Knox dan lain-lain. Peneliti menggunakan 25 sampel berupa data bahasa yang berasal dari laporan Hakim Mese di persidangan dan diskusi yang terjadi di dalam forum PMF dan IP. Dari analisis peneliti ditemukan bahwa Amanda Knox diintegrasi dengan cara yang tidak manusiawi seperti gambar yang telah kita lihat tadi, sehingga terpaksa mengaku sesuai dengan apa yang dipaksakan oleh sang integrator. Kemudian kegiatan oleh TKP yang dilakukan oleh pengadilan dan polisi tidak dilakukan sebagaimana mestinya, sehingga faktor-faktor lain yang berkemungkinan bisa menunjukkan pelaku asli tidak tampak dan langsung memvonis ketiga terdakwa tersebut. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa terjadi suatu ketidakadilan yang dialami oleh 3 terdakwa tersebut karena sesuatu yang terjadi di bidang hukum yang ada di Italia tersebut. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, nanti akan disambung oleh teman saya. Terima kasih. Nah, teman-teman, pada artikel yang selanjutnya, interpretasi wajib, moralitas, dan teks. Ini karya Lawrence M. Solan. Nah, jadi topik dalam artikel ini adalah penjelasan pertanyaan, apakah pendekatan tertentu pada interpretasi undang-undang dapat dianggap sebagai sebuah kesalahan. Nah, masalah yang ada di dalam pembahasan artikel ini adalah para penafsir memanfaatkan kecelakaan atau kesalahan berbahasa untuk memberikan semacam argumen ya, yang kemudian bisa berpengaruh atau tidak terhadap hukum yang berlaku pada sebuah negara atau sebuah peraturan begitu. Nah, dalam artikel ini begitu ya, dijelaskan bahwasanya bagaimana sih kemudian bahasa atau linguistik itu sendiri bisa berpengaruh begitu ke dalam teks undang-undang begitu. Nah, maka kemudian secara kebahasaan, secara linguistik bahasa itu sangat berpengaruh begitu bagi kemudian undang-undang yang dibuat oleh instansi terkait yang membuat undang-undang tentunya begitu. Nah, dalam artikel ini dibahas begitu ya terkait dengan hal itu, apakah kemudian sangat berpengaruh dalam pembahasan undang-undang dalam praktiknya begitu, karena undang-undang juga tidak menutup kemungkinan di situ banyak sekali menggunakan terkait dengan kebahasaan begitu ya, dan dituangkan melalui teks begitu. Nah, di sini kurang lebih seperti itu ya, dijelaskan terkait dengan keberpengaruhan bahasa terhadap undang-undang itu sendiri.